Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Stambuk, S1 A1221119 dari kelas C, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu: pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi hakikat sistem politik. Kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur politik di Indonesia. Apa itu sistem politik? Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama pada wilayah tertentu. Bagaimana hubungan sistem politik dengan struktur politik negara? Struktur politik adalah roda yang menjalankan sistem politik, di mana struktur politik di Indonesia terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kedua struktur ini yang berperan menjalankan sistem politik yang ada. Dalam pengertian harfiah, infrastruktur berarti bangunan bawah dan suprastruktur berarti bangunan atas. Dengan kata lain, infrastruktur adalah bangunan sekunder dan suprastruktur adalah bangunan primer. Poin kedua yaitu struktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah struktur politik negara yang terdiri dari atas lembaga-lembaga negara atau pelaku politik formal. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara lebih rinci mengenai suprastruktur politik Indonesia, mulai dari wewenang, tugas, fungsi, kedudukan, hingga susunan organisasi. Adapun susunan suprastruktur politik Indonesia sesuai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Berikut adalah susunannya, di mana terdapat lembaga-lembaga negara di lingkup pemerintah pusat dan juga di lingkup daerah. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana wewenangnya terbagi-bagi. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia, Anda bisa menanyakannya ke dosen atau guru kalian. Berikut infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik negara. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal dan turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Adapun infrastruktur politik di Indonesia, di antaranya yang pertama yaitu partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Gambar di samping merupakan beberapa nomor urut partai politik yang termasuk dalam peserta pemilihan umum pada tahun 2019. Selanjutnya, kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan atau interest group adalah sekelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat, perseorangan, ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit
politik, pembayaran pajak, serikat dagang, serikat buruh, LSM, dan lain-lain. Berikutnya yaitu kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan atau pressure group adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Cara yang dilakukan untuk memperjuangkan keputusan politik di atas biasanya dengan cara demonstrasi, aksi mogok, dan lain-lain. Contoh kelompok penekan adalah organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum, dan HAM, dan lain-lain. Berikutnya yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain media cetak seperti koran, media elektronik seperti televisi, serta internet, dan media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Media komunikasi politik diharapkan mampu membantu masyarakat mencari, mengolah, dan mengedarkan informasi politik, bahkan menyampaikan aspirasi atau pendapat masyarakat yang ada di Indonesia. Dimana seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan. Jika digambarkan dalam bentuk baga, maka seperti baga berikut, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu input berupa aspirasi rakyat, proses berupa lembaga negara yang menindaklanjuti aspirasi rakyat, dan outputnya berupa kebijakan atau keputusan. Lantas, di mana posisi suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia? Infrastruktur berada di posisi input atau pemberi masukan kepada pemerintah, di mana masukan atau aspirasi yang diberikan oleh rakyat ini disampaikan melalui partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun media komunikasi politik. Sedangkan untuk suprastruktur berada di posisi proses dalam sistem politik Indonesia. Karena suprastruktur terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugasnya adalah memproses atau menindaklanjuti aspirasi rakyat yang disampaikan melalui infrastruktur, sehingga akan menjadi sebuah kebijakan atau undang-undang yang akan diterapkan dalam masyarakat. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.